Bismillahirrahmanirrahim. Wahbub li ahli din. Ruddat salam. Unan marobo salamu aslam. Cabang iman ke-61 yaitu mencintai ahli agama. Mencintai tanya awasnya. Dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang senang diselamatkan, mansur ayu jara'an nari wa dukhul jannatu fa tadi ma'itul wa huwa yashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa nasi ma yuhibbu ayyud. Jadi barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan kepada surga oleh Allah Subhanahu, hendaklah berupaya agar ketika mati dalam keadaan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan berkunjung sebagaimana ia senang berkunjung. Silaturahmi. Ya. Jadi ketika kita silaturahmi itu pahalanya besar sekali pahalanya. Tapi silaturahmi dalam artian posisi jangan punya tujuan apa-apanya. Tadi itu ya, numpang segala macamnya gitu. Dan tidak bisa didasari ketika kita mengunjungi seseorang yang kita gitunya dinamakan modus ya. Modus ada tujuan lain soalnya tujuan lain tuh Pak. Gitu ya. Jadi ya makanya termasuk salah satu dosa besar adalah memutuskan tali silaturahmi. Orang lain sambung deh. Ya. Beri pinjaman, nasa berat cepet. Ya. Jadi dalam sabda Rasulullah SAW hadis iksaru minal ma'arifi min mu'minin fa inna likulli mu'minin syafa'at indallah yaumal qiyamah. Perbanyaklah berkenal, bersilaturahmi, kenalan, berteman dengan orang-orang mukmin. Karena satu orang mukmin dan orang mukmin lainnya mempunyai syafaat nanti pada hari kiamat. Ya. Kenalan, jadi benar. Lingkungan pengaruh, benar kan? Ya, bagaimana dengan keadaan kita tersebut? Contoh, lingkungan kita dalam keadaan lingkungan yang taat beragama. Ya, mau tidak mau kita mengikuti kepada kelakuan tersebut. Lingkungan kita orang-orang yang lingkungannya orang-orang yang tidak taat, maka kita akan terbawa dengan niat. Jadi kalau menilai seseorang sebenarnya di luar gampang. Bagaimana temannya? Ini kan? Gitu. Maka kalau temannya seperti itu tidak jauh dari orang itu bakal seperti itu. Kan? Kuma batu renanya gitu. Nah, maka perbanyaklah bertemanlah dengan orang-orang soleh. Ya minimal kacepretan soleh nah kita. Gitu, kacepretan lah gitu kan. Makanya kenapa orang anu jomblo berteman ulah jomblo deh. Ya, bahaya. Atun kena ya, pengaruh. Lingkungan itu pengaruh berarti. Pengaruh, lingkungan itu sangat pengaruh. Contoh, ada teman kita, lingkungan termasuknya, teman kita datang kita ngeluh dengan masalah kehidupannya. Kan pengaruh ke fisik kita, pengaruh ke mental. Nah itu. Tanpa kita sadari, ucapan-ucapannya itu menjadi hipnotis kepada mental kita. Dan lama-kelamaan hipnotis itu masuk, akhirnya kita mengatakan mental block. Lah, mual. Liur situ gitu. Seseorang yang belum berumah tangga. Datanglah ke temannya yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah dan mengeluh kesahkan masalah sesuatu hal yang terjadi di dalam rumah tangganya. Kan bingung temannya, kan jomblo teman nama. Lama kelamaan dia salah mengambil keputusan. Lah, gak bakal nikah lah, bingung. Teman saja bingung. Tadi itulah salah. Nah, makanya awas hati-hati. Terus hadis tersebut idkhulus surur fi qulubil mu'min khairun min ibadatin sittina sanah. Memberi kebahagiaan, memberi kesenangan kepada orang mukmin itu lebih baik daripada ibadah 60
Subhanallah. Memberi kebahagiaan. Jangan memberi kesakitan terus ya. Memberi kebahagiaan. Memberi kabungah. Ya, menyenangkan hati. Ya, gampang menyenangkan hati. Mana yang paling gampang itu dengan senyuman. Ya kan? Ya. Itu ya. Jadi istilahnya seperti itu. Kebahagiaan. Karena kenapa? Sesuatu hal yang kita berikan kepada orang lain itu akan balik kepada kita. Sesuatu hal kita lakukan untuk orang lain itu akan balik kepada kita. Disebut hukum karma ya, mulia tadi itu ya. Seperti kita meludah ke langit. Ya, ketika meludah ke langit, ludah itu akan turun ke kita dulu apa ke orang lain dulu? Itu nyeloban ke orang nyempetnya. Atau gini, kalau kita sedang mengendarai motor, kamu dalam keadaan hujan, kita meludah ke depan. Kemana teman tidak ya? Nah, jadi ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, walaupun orang lain tidak melakukan kebaikan lagi ke kita, tidak membalas kebaikan lagi ke kita, insya Allah Allah akan membalasnya. Selagi kita niatnya karena, tapi itu hese, susah, ya. Contoh, susahnya kenapa? Kita punya teman, kita baik-baikin sekali, 2 kali, 3 kali baik-baikin, jadi tetap dia melakukan perbuatan yang jelek, kemana orang? Awas kayaknya. Berarti kita melakukan ibadah itu bukan karena Allah, karena ingin mendapatkan kebaikan dari dia. Jauhkan itu. Jauhkan. Jauh sana. Pokoknya lakukan. Ketika kita melakukan kebaikan kepada seseorang, tujuannya bukan untuk kepada dia, walaupun dia yang menerima kebaikan. Tujuan kita melakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apapun kita tidak akan kecewa. Kalau ada apa-apa tidak akan sakit hati. Karena tujuan kita bukan buat dia. Tujuan kita buat karena Allah. Sanu ngaturna. Siapa yang mau hati? Bagaimana hati kita masing-masing. Tapi kan luar biasa. Contoh. Seorang suami memberi nafkah kepada istri. Memberi nafkah, biaya dan segala macamnya. Tidak mengharapkan apa-apa dari istri, hanya ingin mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu. Ayah nu kita ya. Ya Allah. Tadi bere mah pundung. Atau sebaliknya, seorang istri yang berbakti kepada suaminya tidak mengharapkan apa-apa. Nah, hanya berbakti kepada suami karena itu salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut tidak diberi nafkah, tidak diberi berkah. Tidak takut tidak berapa. Termasuk tidak takut untuk etanya. Stay. Karena kenapa? Dia tidak kecewa karena apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut bukan karena suami tapi karena perintah Allah Subhanahu. Ayah nu kita ayah. Tayangan. Jika nama ayah namanya. Itu Allah. Nah, itulah. Jadi benar kan Allah. Contoh, tadi di dalam rumah tangga, kita di dalam hubungan keluarga atau mungkin hubungan antar teman dan segala macamnya. Kita memberikan kebaikan kepada teman kita atau kepada keluarga kita atau kepada saudara kita siapapun. Nah, kalau kita tujuannya untuk mendapatkan kebaikan dari dia, pasti kita kecewa. Benar tidak? Pasti kita kecewa. Tapi kalau tujuannya kita seperti inilah karena Allah, kita memberikan sesuatu hal kepada pengemis. Uang 2.000, 5.000, lempar kan, beres. Kita tidak mengharap apa dari dia. Tapi Allah membalas gak? Membalasnya pasti Allah akan membalasnya manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tapi dengan cara yang lain, bukan cara yang itu. Nah, biasanya orang mah kita punya cara mengharapkan dari dia tersebut. Karena Allah tuh. Karena Allah itu seperti itu. Bukan berharap dari orang tersebut. Berharapkan ada orang lain yang memberi kasih sayang. Nanti balik kan dari bahaya. Gitu. Jadi fokus pikiran kita yang berbeda. Nah, contoh, ini kan antara memberi kebaikan dan menerima kebaikan. Selalu ada orang yang memberi dan nanti ketika memberi selalu ada orang yang menerima. Coba ini pemberi nih.
ini pemberi kebaikan, baik pun materi atau apapun lah. Kebaikan itu bukan hanya materi. Nah kan, senyum pun tadi itu ya, senang kan. Bah, melihat senyumnya itu sudah bahagia contohnya. Ya ada harus seperti itu. Nah, contoh. Nah, gitu ya. Ketika si ini pemberi dan si ini penerima, pasti ada kan namanya pemberi kebaikan dan penerima kebaikan. Kalau si ini memberikan kebaikan tidak ada yang menerima, ngalamun berarti ya. Senyum sorangan baik, senyum. Ataupun dengan kata-kata yang baik, ya kan? Kata-kata yang baik termasuk, ya kan? Ataupun dengan pemberian dan segala macam kebaikan itu banyak. Sesuatu hal yang bisa membuat kita bahagia itu ya kebaikan lah, ya. Itu contoh. Ketika si pemberi kebaikan tujuannya untuk ini mendapatkan kebaikan dari ini juga, apa akhirnya? Pasti kecewa. Karena kenapa? Ini manusia biasa. Ada kesalahan, ada kelupaan dan segala macamnya. Gimana kalau diungkit? Gitu. Nah, berarti konsepnya seperti ini. Nah, ini kita melakukan sama ini, tapi niat kita karena Allah. Ada Allah. Biarkan Allah yang membalasnya. Nah, biarkan Allah yang membalasnya. Allah yang membalasnya. Benar, kita memberikan kepada sini. Nah, tapi Allah yang membalasnya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah. Itu lebih luar biasa. Benar? Allah mungkin ketika kamu memberikan kebaikan kepada si ini, ya Allah akan membalas ribuan. Isinya pintu di sini ditutup. Allah akan buka ribuan pintu kebaikan untuk dia. Ya, ditutup. Manyun ya. Allah akan buka. Di sini akan buka, di sini akan buka. Nah, itu tidak akan susah. Contoh seperti tadi yang mengatakan, di sini ada pengemis, kita memberikan kepada pengemis. Kalau kita mengharapkan dia pengemis kembalian lagi, jago aja, keren kan? Memberikan, keren kan? Atau koropak masukkan kepada masjid dia kotak amal, jago aja. Keluar. Kan, tapi Allah berikan bukan dari jenisnya orang tersebut, bukan dari koropak tersebut, bukan dari pengemis tersebut. Allah memberikan pertolongan kepada kita. Allah memberikan kebahagiaan kepada kita dari jalan yang lain, bahkan yang jalan yang kita tidak sangka-sangka. Ya kan? Min haitsulah ya. Hesek. Begitu. Oke lah, kita laki-laki coba bisa tuh. Kita memberi kebaikan kepada istri, tujuan kita kepada istri itu bukan ingin mendapatkan belas kasihan dari dia, tapi hanya karena kewajiban seorang suami menafkahi, mendidik dan segala macam untuk istri kita. Dan setelahnya kebaikan itu diberikan, kita akan mendapatkan kebaikan itu kita serahkan kepada Allah. Allah yang memberi kebaikan, Allah memberi cara yang lebih baik. Ya, bisa tanpa masalah gitu. Gitu ya. Ayah bemereka diungkit, ingat baheula dia kuai. Ya, ingat ketika kita mengungkit omongan kita, pemberian kita, mengikut dalam beruta omongan, setan, iblis di belakang kita sedang mendukung. Ayo terus keluarin semuanya. Kenapa sebabnya? Supaya habis amal semuanya. Ya, diungkit dimulai lahir. Kalau menikah, dimulai nikah sampai kaya dah. No, ya gagal. Dia yang senang siapa? Setan. Gitu. Yes. Itu. Apakah yang kita beri akan kembali? Yang kita belikan akan kembali? Tidak. Itu. Tapi amalnya habis. Tapi suka nggak melakukan itu? Gitu. Makanya jangan pakai logika. Lakukan sesuatu hal. Biarin. Kita memberikan kepada seseorang, ternyata orang tersebut menyakiti kita. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Titipkan. Hadiahan, yasinan, patihan. Ya, gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Apapun sebenarnya. Contoh, kita sedang berjualan, kita sedang berdagang. Kalau kita berharap, kalau kita berpikir, kita dapat untung dari hasil pembeli tersebut, atau jauh. Berarti, kan konsepnya tetap. Ada penjual, ada pembeli. Berarti, kalau kita mengharapkan dari sini, kecewa. Ketika tidak pembeli, galau. Berarti,
Tetap ada penjual beli, kita melakukan, kita sedang usaha, ikhtiar untuk siapa? Ya diri pribadi lah minimal gitu lah. Ya, itulah minimal. Dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Allah yang akan memberikan hasil yang luar biasa melalui jalan yang kita rasakan. Nah, tapi kan sepi pelanggan, sepi pelanggan. Jadi, ya konsep segitiga seperti itu kan luar biasa. Tapi untuk prakteknya tuh, pokoknya namanya. Kita punya sahabat, nanti CS lah, sudah lama sering membeli segala macam. Ada yang menyakiti, diungkit. Nah, baheula. Dulu kamu sedang susah, dibahas, dikasih ini, kasih bantuan segala macam. Nah, setan ketepuk tangan. Ayo terus. Dia kena. Baik tamu ucapan atau mulai ketikan gitu ya sampai disekret segala macam. Ya Allah, ternyata ya. Dia tidak sadar. Dia sedang dihipnotis oleh setan. Nah, sebaiknya diam. Ya, sebaiknya diam. Karena kenapa? Kita menjaga amal kita menjaga harta kita menjaga amal perbuatan kebaikan kita supaya tidak diambil, tidak dibakar oleh kita sendiri. Kan seolah-olah dibakar sendiri ya. Dibikin seolah-olah kamu yang menyalakan, kamu yang mematikan. Kalau yang nyalakan, kamu matikan, cocok katanya. Nah, itulah. Gampang. Gitu. Jadi kalau amal yang kebaikan itu kalau ingin lebur seperti kayu bakar di lalap api, kayu bakar di lalap api habis kan? Gampang. Setelah melakukan kebaikan, sebutkan. Itu. Insya Allah ya ternyata ya. Langsung lagi amal lagi ya. Itu. Dan dimaksudkan di dalam hati ingin memang disebutkan gitu kan. Ketika seseorang itu contoh, seseorang yang memberikan sedekah walaupun terlihat oleh orang lain belum tentu riya. Karena riya itu adalah penyakit hati. Timbulnya di mana? Di hati, bukan di pemberian. Ya kan? Ilmu tasawuf kan itu kan. Kecuali sholat. Sholat kan dalam artian ada ilmu hukum zahir. Kalau sholat belum. Sudah, mana di hati. Itu bisa aku sholat ya. Iya kena zahir atau apa? Iya kena. Nah, jadi posisinya seperti itu ya. Nah, itu. Sebuah konsep yang mudah, ya kan? Tapi ketika pempraktekan kan luar biasa. Karena kenapa? Kita akan berkomunikasi, kita akan berhubungan bukan hanya dengan satu dua orang. Bisa dengan adik kakak kita, bisa dengan saudara kita, bisa dengan istrinya, jomblo mati bisa berarti ya. Bisa dengan mertua, bisa dengan orang tua dan segala macam. Itu manusia yang akan kita berkonsultasi. Dan ada kemungkinan kita akan memberikan kebaikan kepada mereka atau menerima kebaikan dari mereka. Benar tak? Nah, kalau menerima kebaikan ya alhamdulillah. Kalau kita yang menjaga, yang memberi kebaikan, kita yang memberi kebaikan, awas jangan sampai diungkit. Karena kenapa? Kalau kita menerima kebaikan, kamu ungkit kan? Tuh ingat bahula, saya kan dulu dikasih kamu. Mungkin kan? Mungkin. Ya, itu yang kita jaga itu yang kita beri. Ya kan? Yang kita jaga yang kita beri. Seperti orang yang punya utang. Kita yang punya utang, ada yang punya utang dan ada yang punya utang. Yang kita pikirkan hutang. Piutang biarkan saja. Karena kenapa? Itu urusannya kewajiban dia ke kita. Yang kita uruskan kewajiban kita ke mereka. Ya kan? Nah, itu balik ya, Mas. Nah, jadi cara membersihkan hati tersebut memang luar biasa. Ya, sucikan, bersihkan, hiasi hati kita. Dengan apa? Ya dengan ilmu, dengan akhlak karimah, dengan akhlak mulia, ya kan? Itu. Tapi kadang-kadang hati itu tersebut, ya, gitu. Gampang kan konsepnya? Konsep segitiga. Nah, contoh kita mengamalkan sedekah, astaf segala macamnya. Kita memberikan kepada contoh fakir miskin, yatim piatu, orang tua, terus santri segala macam. Kan kita tidak mengharapkan balasan dari mereka. Benar tidak? Kita ingin mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalan lain yang Allah siapkan. Itu kan? Gitulah. Siap tuh praktekkan, bisa tuh praktekkan ke semua hal, semua lini. Bisa. Iya. Ya kan, contohnya kan gampang, mudah kan? Yang paling gampang itu
Kita kemarin kasih ke pengemis 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 mikir. Ya Allah, ya ternyata. Nah, 2.000. Kita kan tidak pernah punya harapan dia itu ingin melakukan kebaikan, membalas kebaikan, ya kan? Yalah, sedekah, biarkan Allah membalas, ya kan? Itu setelah kita berjalan, kita tidak kenal, sama sekali tidak kenal dengan pengemis tersebut, sama sekali tidak pernah bertemu, dan entah orang mana, dan kita pun tidak mau tahu, benar kan? Tapi Allah sudah catat amal kita dan menyiapkan balasan untuk kita. Ya, gitu. Semua orang. Kita punya istri seperti itu. Kita punya saudara seperti itu. Kita punya teman seperti itu. Gampang tuh. Gampang diucapkan mah. Ya, gitu. Contoh tadi itu ya. Kita memberikan kepada keluarga atau istri segala macam. Terus berikan. Kita lupakan seperti tadi itu. Gitu. Ditanya sama keluarga kita, kamu kan kemarin ngasih ini, kapan ya ngasihnya? Pakai aja lah udahlah. Ya Allah. Itu melakukan. Dan harapan itu namanya lillah. Luar biasa. Tahapan pertama. Melakukan amal sesuatu tidak atas tujuan karena orang lain. Tidak atas tujuan karena pemberian atau kebaikan dari orang lain. Itu ikhlas. Tahapan pertama. Lillah. Karena Allah. Melakukan karena Allah. Terus nanti lagi. Ketika seseorang yang naik tujuannya. Nah, punya ikhlas melakukan amal perbuatan. Tidak mengharap balasan dari Allah. Sudah tidak mengharap balasan. Bagaimana Allah saja. Ya, bagaimana Allah saja. Gitu kan? Nah, mau dibalas atau tidak, yang penting Allah meridhoi saya. Ya, tahapan berikutnya. Atau gini, ulah kata peta. Mengharapkan melakukan semua amal kebaikan tujuannya ingin mendapatkan selamat di dunia dan akhirat. Masuk ke dalam surga. Takut dimasukkan ke dalam neraka. Nah, tahapan berikutnya. Amal, ya Allah mudah-mudahan. Sholat, zakat, puasa, dan segala macamnya. Kita lakukan. Baik pun untuk diri pribadi ataupun dengan orang lain. Berinteraksi, sodakoh segala macamnya. Tujuan sodakohnya itu tidak mengharapkan balasan lagi di dunia, tapi hanya ingin diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga, dijauhkan ke dalam neraka. Itu tujuannya. Tahapannya sudah ada ya. Tahapannya lain deh. Sampai kan dia tahapannya. Tadi kita jauh kayaknya. Itu. Terus tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya seseorang melakukan kebaikan kepada orang lain ataupun kepada siapapun, sudah tidak ingin dibalas oleh Allah, tidak mengharapkan, tapi pasti dibalas, pasti. Ya, kadang-kadang orang yang tidak mengharapkan itu balasnya besar, ya. Dan tidak takut lagi dimasukkan ke neraka, mau masuk neraka, mau surga, terserah Allah. Yang penting Allah ridho dengan saya. Orang tersebut mengatakan, walaupun saya tinggal masuk dalam neraka, ketika Allah ridho, yakin saya akan senang di neraka. Nah, seseorang tersebut contoh di dunia, walaupun saya dalam keadaan susah, miskin, ketika Allah ridho dengan saya pasti bahagia. Hatinya karena dengan Allah Subhanahu. Itu dikatakan yang ketiga. Orang nu hiji ngap-ngapan, ya gitu. Ya. Jadi mulai dibiasakan memberikan kebaikan kepada orang lain, tujuannya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang orang tersebut mau memberikan kebaikan kepada kita ataupun sebaliknya bahkan mengecewakan, menyakiti kita, tidak masalah. Karena kenapa? Kebaikanku bukan untukmu. Jadi hati pada. Kebaikanku untuk Allah. Aku lakukan hal ini kepada kamu bukan atas dasar manusia dengan manusia, tapi atas status hamba Allah Subhanahu wa taala. Ringan. Ketika orang bisa mengamalkan itu, ada gak orang merasa sakit hati karena disakiti orang lain? Mual. Nah, damai. Ya, gitu. Damai dunia beres ya, tentramnya. Jadi itulah. Jadi, tapi posisi seperti itu memang sulit. Cuma ya bisa dipelajari. Hati kita, pikiran kita dibiasakanlah, gitu kan. Dengan harapan kita kan hati itu kan supaya bersih hati, suci hati, pikiran, tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Selamat insya Allah.
Di dalam bait Alfiyah dikatakan wajaki tazkiyata wajimila ijmalaman tajammal tajam. Hiasilah, bersihkanlah hati kita dengan akhlak yang mulia. Seperti orang wanita yang bersolek menghiasi dirinya. Insya Allah kita akan selamat mendapat kemuliaan di dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya kan? Wajaki tazkiyata wajimila ijmalaman tajammal tajam. Jadi hiasi, sucikan hati kita dengan akhlak yang mulia, seperti yang wanita yang bersolek, ya kan? Terus setelah itu kita akan diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Nah, maksudnya harus teliti. Masih orang yang dandan, ya kan? Itu masih lah hati kan diteliti satu persatu, senti diteliti. Hati kan dia bener kendai, hati orang kia bener kendai, ya itu. Hati kia antep kendai, gitu. Itulah. Nah, itulah. Jadi memang harus menghiasi dengan akhlak yang mulia, dengan ilmu, dengan segala macamnya. Insya Allah kita akan mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika hati kita sudah karena Allah, niat apapun, insya Allah tidak akan kecewa. Makanya kan dikatakan kata-kata bijak suka mengatakan jika kita berharap kepada manusia, siap-siap kita untuk kecewa, sakit hati. Tapi ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kebaikan untuk kita, ya kan? Gampang diucapkan kan? Ucapannya gampang ya? Gampang. Tapi ngelakukannya itu sulitnya. Apalagi dalam sesuatu hal interaksi antara manusia dengan manusia. Ya. Makanya kenapa? Wanita itu dipastikan masuk surga dengan melaksanakan 4. Ada yang tiga sebenarnya. 4-nya. 1, melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat. 2, melaksanakan puasa. 3, berbakti kepada suami, menjaga harga dirinya. Berbaktilah. Ya, termasuknya. Anggap 3. Biasanya orang wanita tersebut yang 1 dan 2 bisa dilaksanakan. Karena kenapa? Karena Allah tujuannya. Allahu Akbar, ya, kelihatannya. Terus puasa sama. Nah, bagian berbakti kepada suami. Nah, iyalah. Karena kenapa? Kamu manusia sama. Ayo ngotot segala macamnya. Jadi, kalau seperti itu, berarti dia belum paham. Berbakti kepada suami itu ada perintah Allah. Bukan takut sama suaminya, tapi takut kepada Allahnya. Kenapa iblis sampai diusir dari neraka? Karena kenapa? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi. Kata Allah bukan sujud pada Adamnya, tapi ingat perintah akunya. Ya kan? Awas hati-hati. Nah, itulah. Makanya kenapa dari 3 perkara? Salat, oke. Puasa, siap. Bakti kepada jelemak, jelemak sih mah. Ya. Siti Asiyah radhiyallahu an, istrinya Firaun. Luar biasa kan? Istrinya sebenarnya ahli surga, Siti Asiyah. Ya. Suaminya ngaku pangeran, mengaku Tuhan. Luar biasa. Berarti tulusnya, ikhlasnya karena Allahnya Siti Asiyah. Ya, luar biasa. Walaupun suaminya sangat orang yang paling durhaka di seluruh dunia, mual ayah saya tambah juga nama. Gitu. Nah, itulah seperti itu. Makanya apa yang kita lakukan itu kalau dasarnya atas Allah, karena Allah tidak akan sakit hati. Apapun yang kita lakukan. Kalau dasarnya atas sesama manusia, coba. Kecewa cewek. Ya, itulah. Ya, makanya kenapa orang yang sakit hati, orang yang sebenarnya sakit hati, bukan menyakiti orang lain tapi menyakiti diri sendiri. Zulam sunafsi, zulman kabiran katsiran. Menzalim, menyakiti diri sendiri atau dosa besar. Ya kan? Itu. Maksudnya itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal. Wallahu alam. Alhamdulillah.